Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Naila Najia Wardana dengan NIM 24110040. Saya Dita Ramadhani dengan NIM 24110032. Saya Sarisiana dengan NIM 24110042. Saya Rizky Aini dengan NIM 24110042. Baiklah, kami akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengenal struktur ribosom hingga fungsi pada makhluk hidup. Struktur ribosom merupakan komponen berperan kecil dan padat yang ada di dalam sel dan berfungsi sebagai sintetis protein. Ribosom terdapat di dalam sitoplasma dan menempel di membran retikulum endoplasma. Saat berlangsung proses sintetis protein, jika proses sintetis protein tidak berjalan, ribosom akan berwujud terproduksi dan semakin besar. Selain itu, ribosom juga merupakan komponen sel yang membentuk protein dari keseluruhan asam amino. Ribosom mempunyai diameter sekitar 20 nanometer dan terdiri atas 65% ribonukleid acid atau asam ribonukleid ribosom dan 35% protein ribosom. Sel hewan atau creatine cell. Creatine hormone CCO 1.0 universal static gamma replication. Komponen sel hewan terdiri atas nukleus, inti sel, ribosom, resiken, retikulum endoplasma kasar, badan Golgi, cytoplasma, retikulum endoplasma halus, mitokondria, vakuola, sitosol, lisosom, sentrosom, dan member sel. Selanjutnya, bentuk dan ukuran ribosom. Seperti yang telah dijelaskan di atas, ribosom berada di antara dua sel, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Jadi, fungsi ribosom di luar dari keempat itu juga mempunyai ukuran dan bentuk yang berbeda. Eukariota. Ribosom eukariota merupakan ribosom yang berdiri di sel eukariotik. Ribosom tersebut mempunyai lokasi yang bebas di sitoplasma dan umumnya terikat di retikulum endoplasma. Ukuran dari ribosom eukariota sendiri bersekitar antara 32 kali 22 nanometer dengan berat sebesar 4.220 juta dalton. Selanjutnya, prokariota. Sedikit berbeda halnya dengan ribosom eukariota. Ribosom prokariota merupakan organ sel yang pada dasarnya terletak pada bagian dalam sitoplasma. Ribosom tersebut mempunyai ukuran sempit dengan konsisten sedimentasi sebesar 30S dan 50S. Sementara itu, ukuran dari organ sel ini bersekitar antara 29 kali 21 nanometer dengan berat sebesar 2.520.000 dalton. Fungsi ribosom, salah satu organ sel yang menyokong proses penyusunan protein yang berada di dalam sel atau kerap disebut dengan sintesis protein. Ribosom terdiri atas dua buah subunit yang berbeda. Inilah yang menyebabkan fungsi ribosom lebih condong kepada proses translasi dibandingkan proses transkripsi nilai. Sel yang berada di dalam tubuh harus melaksanakan proses produksi protein yang bertujuan mempercepat proses biologis yang dilalui oleh tubuh. 2. Sebagai pengumpul asam amino untuk disiapkan menjadi protein tertentu. Retikulum endoplasma, pengertian salah satu organel atau organ sel pada sel yang memiliki membran alias sel eukariotik. Yang pertama itu adalah struktur, berbentuk seperti kantong pipi yang membentang dari jaringan nukleus atau inti sel ke seluruh sitoplasma atau cairan yang mengisi sel. Yang kedua, ukuran
Badan Golgi adalah suatu struktur yang memiliki bentuk seperti kantong pipi dan juga memiliki membran ganda. Bagian ini memiliki peran dalam proses pembentukan lisosom, prekisom, dan juga aksosom sperma serta proses sekresi sel sehingga memodifikasi bahan hasil sintesis. Dalam sel tersebut, badan Golgi bisa disebut juga dengan nama kompleks Golgi. Jika ingin melihat badan Golgi bisa dilihat menggunakan bantuan mikroskop cahaya biasa. Badan Golgi setidaknya dialami ada sekitar 10 hingga 20 badan Golgi untuk setiap selnya. Sedangkan untuk sel tumbuhan akan memiliki ratusan badan Golgi. Perlu diketahui juga jika badan Golgi yang terdapat pada tumbuhan biasanya disebut dengan dioptisom seperti dengan nama bagian sel ini ternyata ditemukan oleh seorang ahli histologi dan patologi berkebangsaan Italia yang bernama Camillo Golgi. Selanjutnya yaitu sejarah penemuan badan Golgi. Camillo Golgi, badan Golgi atau aparatus Golgi ditemukan pertama kali pada tahun 1891. Yang pertama kali yaitu Precito, yaitu organel yang ditemukan oleh Camillo Golgi. Sebelumnya terdiri dari sekelompok distop, ditemukan pada tahun 1910. Yang kedua yaitu aparatus Golgi. Pada struktur organel tersebut tidak selalu memiliki bentuk seperti jala. Hal tersebut tak lain seperti strukturnya. Selanjutnya yaitu mengenal lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai pabrik daur ulang dengan mencerna zat sisa dan organel sel yang rusak. Gangguan pada lisosom menyebabkan penyakit genetik yang disebut gangguan penyimpanan lisosom, di mana zat-zat tertentu menumpuk di dalam sel. Pertama, lisosom. Yang pertama, pencernaan zat makanan. Yang kedua, menghancurkan sel sendiri dengan melepaskan semua enzim. Yang ketiga, mencerna zat asing yang masuk ke dalam sel melalui fagositosis. Gangguan pada lisosom. Yang pertama, gangguan yang terjadi pada lisosom dikenal dengan istilah gangguan penyimpanan lisosom atau lysosomal storage disorder atau LCD. Yang kedua, LCD mempengaruhi fungsi enzim lisosom sehingga partikel yang seharusnya dicerna justru menumpuk di dalam sel. Yang ketiga, faktor penyebab LCD. Yang pertama, kurangnya enzim aktivator. Yang kedua, kekurangan substrat protein. Yang ketiga, tidak adanya protein transport. Yang keempat, kelainan dalam proses prostranslasional. Gangguan penyimpanan lisosom. Yang pertama, gangguan metabolisme atau glucomantratin atau glucocorticosteroid. Yang kedua, kerusakan membrana silikon dari glicoprotein. Yang ketiga, gangguan pemecahan glikogen. Yang keempat, masalah pada mikroflasi stimulatif. Yang kelima, polipeptida. Yang keenam, definisi banyak enzim lisosom. Yang ketujuh, gangguan pertukaran dan transformasi. Bentukan lisosom. Pada dasarnya, lisosom merupakan vesikula khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai jenis enzim. Terdapat sekitar 40 hingga 50 jenis enzim hidrolitik yang tersimpan di dalam organel ini. Di antaranya adalah protease, lipase, glikosidase, nuklease, fosfolipase, sulfatase, serta fosfatase. Enzim-enzim lisosom tersebut dapat menghidrolisis semua jenis bentuk makromolekul seperti lipid, fosfolipid, polisakarida, protein, serta asam nukleat. Selain itu, enzim-enzim tersebut dapat bekerja secara optimal pada pH asam yaitu pH 5. Klasifikasi lisosom menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama lisosom primer yang merupakan jenis lisosom yang masih belum dipergunakan dalam proses pencernaan atau dalam proses hidrolisis. Yang kedua, lisosom sekunder, yaitu jenis lisosom primer yang telah bekerja dalam proses pencernaan atau hidrolisis dan telah menyatu dengan membran fagosom. Lisosom sekunder memiliki dua fungsi yang memiliki keterkaitan kerjasama yang erat di dalam sel itu. Satu, heterolisosom yang terjadi bila substrat yang dicerna berasal dari luar sel. Hal ini menunjukkan bahwa heterolisosom
badan Golgi pada sel hewan. Mengemas bahan-bahan sekresi yang akan dikeluarkan dari sel. 1. Memproses protein yang sudah disintesis oleh ribosom dari retikulum endoplasma. 2. Melakukan sintetis polisakarida tertentu. 3. Memilih protein untuk beberapa lokasi dalam sel. 4. Memperbanyak elemen membran yang baru bagi membran plasma. 5. Memproses kembali komponen-komponen membran plasma yang sudah memasuki sitosol selama endositosis. Apa saja ciri-ciri badan Golgi? Bentuk badan Golgi pada sel eukariotik berbeda-beda, terutama pada susunan kantong yang pipih. Badan Golgi memiliki susunan kantong-kantong pipih. Pada lempengan kantong-kantong atau sisterna pada badan Golgi dikelilingi oleh membran tunggal. Lebar sisterna bervariasi mulai dari 500 sampai 1000 mm. Bagaimana struktur badan Golgi? Sapula adalah gelembung yang bentuknya gepeng, mirip cakram dan bertumpuk-tumpuk yang bisa dipisahkan oleh celah yang sempit. Badan Golgi kedua permukaan sapula tidak sama, salah satunya cembung dan sisi lainnya cembung. Di sapula juga terdapat gelembung-gelembung yang nantinya akan dilepas menjadi butir-butir sekresi dari permukaan cekung dan dari sapula. Vesicle secretoris, bagian badan Golgi selanjutnya adalah vesicle secretoris. Ini adalah gelembung dari sapula yang ada di bagian ini. Bagian ini adalah vesicle besar yang langsung berhadapan dengan membran plasma. Nantinya vesicle secretoris akan memproses protein pada lumen sapulus yang tersangkut. Efek kerusakan badan Golgi pada kesehatan manusia. Badan Golgi berperan penting untuk sekresi protein pada sel. Apabila badan Golgi pada sel manusia bermasalah, akan terjadi masalah di tubuh manusia. Artikel ilmiah yang diterbitkan oleh International Journal of Molecular Medicine yang menyebutkan beberapa efek kerusakan badan Golgi pada kesehatan manusia, antara lain seperti penyakit Alzheimer, Parkinson, Creutzfeldt-Jakob, dan beberapa atrofi sistem. Sementara itu, pada artikel yang diterbitkan oleh Arthritis Research dan Terapi menghubungkan badan Golgi dan penyakit autoimun, pada artikel ditulis bahwa protein di badan Golgi mungkin memiliki karakteristik biokimia umum yang menjadikan target respon penyakit autoimun tertentu.